Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar kalian di sana baik-baik saja dan dalam lindungan yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan mengangkat sebuah cerita tentang seorang ibu pemulung datang di acara pernikahan anaknya. Saat akan diusir, pengantin ini malah teriak. Inilah cerita selengkapnya. Acara pernikahan merupakan salah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh para pasangan yang sedang menjalin tali asmara. Tak terkecuali oleh Dani dan Sheila. Setelah 5 tahun berpacaran, akhirnya mereka memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, yakni sebuah pernikahan. Di hadapan penghulu dan para saksi, Dani mengucapkan kalimat akad dengan percaya diri. Kata sah menjadi kata yang paling dinanti oleh Dani. Suasana haru pun menyelimuti ruangan setelah kata tersebut selesai diucapkan. Dani segera mengecup kening Sheila dengan penuh kasih sayang. Kini kekasihnya sudah resmi menjadi kekasih dunia akhiratnya. Sheila perlahan menyeka air mata yang mengalir dari kedua matanya. Dia sangat terharu karena impiannya selama ini akhirnya terwujud. Mimpi yang selalu sama dengan orang yang sama pula. Mimpi yang dia bangun bersama dengan Dani, pria yang selama ini selalu ada untuknya. Setelah acara akad nikah selesai, kini acara berlanjut ke resepsi pernikahan. Keduanya berganti kostum sesuai dengan tema yang mereka usung, dekorasi dengan nuansa biru langit. Sudah sangat tersusun rapi, kini mereka siap untuk menyambut para tamu undangan. Satu persatu tamu undangan mulai berdatangan, yang mana mayoritas adalah tamu dari Dani. Karena Sheila memang tidak memiliki teman sebanyak suaminya, dia hanya mengundang sahabat dan para kerabat dekatnya saja. Pesta pernikahan berlangsung dengan meriah. Semua yang ada di lokasi pun terlihat sangat bahagia, terkhusus pasangan pengantinnya. Bahkan di tengah-tengah itu, Dani sempat beberapa kali curi-curi pandang pada istrinya. Sungguh beruntung aku bisa memiliki istri sesempurna Sheila, ucapnya dalam hati. Dani sangat bersyukur dapat bertemu dengan wanita sebaik dan secantik Sheila. Menurutnya Sheila adalah sosok malaikat yang selalu ada di sisinya. Dia selalu menemaninya dalam keadaan apapun. Bahkan saat dirinya sempat hancur dan terpuruk karena bisnisnya membangkrut, Sheila lah yang menjadi alasan untuk kembali bangkit. Dan sekarang Dani ingin membuktikan bahwa dirinya akan selalu ada di sisi Sheila. Dia berjanji akan selalu menjaga dan mendukung istrinya, apapun yang terjadi. Dani tak mau menyia-nyiakan wanita yang Tuhan titipkan padanya. Karena bagaimanapun jika bukan karena keberadaan Sheila, Dani tak akan bisa meraih kesuksesan yang saat ini dia miliki. "Kamu kenapa, Mas? Kok melihatku sambil senyum-senyum begitu?" Seketika suara Sheila membunyikan lamuran Dani. "Oh, tidak. Aku hanya merasa bersyukur bisa menjadi suamimu," jawab Dani seenaknya. "Alah, gombal. Jangan bilang kamu sedang memikirkan hal jorok ya." Sheila mulai meledek suaminya. "Hai, ada apa saja kamu?" Malu tahu kalau didengar orang, Dani mulai gugup. Namun jari telunjuknya sudah mendarat di mulut istrinya, mengisyaratkan untuk tidak berkata demikian. Sheila hanya membalas sikap kikuk Dani dengan tertawa kecil. Dia sangat gemes melihat suaminya menjadi salah tingkah begitu. Memang tak salah dirinya memiliki Dani sebagai teman hidupnya. Dani merupakan pria yang sangat baik, yang sudah jarang ditemukan di muka bumi ini. Selama mereka berpacaran, tak pernah sekalipun Dani melakukan hal di luar batasan.
Mungkin bagi sebagian orang, pria seperti Dani ini terdengar sedikit membosankan. Dia tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak suka berkumpul-kumpul seperti anak muda pada umumnya. Bahkan jika bukan Sheila yang mengajarnya pergi, dia akan sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Namun di lain hal, Dani merupakan pria yang sangat hangat dan prihatin pada orang yang dia kasihi. Dia selalu memperlakukan Sheila selayaknya tuan putri. Bahkan dia tak pernah malu jika harus membawakan tas dan belanjaan kekasihnya. Jadi bisa dikatakan Dani adalah pria yang lebih mendedikasikan hidupnya untuk orang-orang terdekatnya. Sheila juga merasa sangat beruntung bisa memiliki suami seperti Dani. Selain bertanggung jawab, Dani juga pekerja keras dan sangat perhatian terhadapnya. Bahkan suaminya itu bisa menerima latar belakangnya yang seorang yatim piatu. Ketika Dani dan Sheila sedang sibuk bersalaman dengan para tamu, tiba-tiba suara ribut terdengar dari pintu masuk. Dani pun bertanya pada papanya, selaku penanggung jawab sebuah acara itu, "Pa, ada apa di depan sana? Seperti ada keributan." Pak Santo pun pergi mengecek untuk ke sumber keributan. Tak lama kemudian Pak Santoso kembali dengan nafas terengah-engah. "Ada apa, Pak? Kenapa Papa sampai ngos-ngosan?" tanya Sheila panik. Pak Santo pun menjelaskan sambil mengatur nafasnya. "Itu Nak, di depan ada seorang wanita yang penampilannya seperti seorang pengemis. Dia tak punya undangan tapi terpaksa masuk. Awalnya Papa mencoba membicarakan baik-baik padanya, tapi dia tetap ngotot ingin bertemu dengan pengantin. Akhirnya Papa dan petugas keamanan lain membawanya keluar." Mendengar penjelasan bapak mertuanya, Sheila mendadak terdiam mematung. Matanya seketika nanar dan pikirannya melayang kemana-mana. Belum sempat Dani bertanya, Sheila sudah menjalan cepat keluar gedung. Dani mencoba mencegahnya, namun gagal. Sheila terus berjalan tanpa mempedulikan semua orang yang melihatnya. Dia terus mencari wanita pengemis yang dimaksud oleh bapak mertuanya. Kemudian dia bertanya pada petugas keamanan, kemana mereka membawa pengemis itu. Petugas keamanan pun menunjukkan lokasi yang dimaksud. Setelah bertemu dengan wanita pengemis itu, Sheila langsung membawanya masuk bersama ke tengah pesta. Tentu saja membuat siapapun yang melihatnya terkejut, tak terkecuali suami dan kedua mertuanya. Melihat keanehan tersebut, ibu mertuanya pun angkat bicara. "Siapa sebenarnya wanita tua itu, Nak? Mengapa kamu bawa ke tengah pestamu yang meriah ini?" Sheila pun meminta wanita pengemis itu duduk, lalu menjawab beliau, "Ini ibu saya, Ma." Jawaban Sheila sontak membuat semua orang terkejut. "Ibu, bukankah selama ini Sheila bercerita bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal saat dia berusia 12 tahun? Lalu mengapa tiba-tiba muncul wanita yang disebut dengan ibu?" Dani menghampiri Sheila dan berbisik padanya, "Kamu jangan bercanda, Shel. Ini bukan waktunya yang tepat untuk bercanda." "Aku tidak bercanda, Mas Dani. 100 serius, jadi lebih baik kalian tenang dulu. Selesai acara ini, aku janji akan menceritakan semuanya," jawab Sheila dengan percaya diri. Dani dan kedua orang tuanya pun setuju dan tidak membahas perihal tersebut hingga akhir acara. Padahal dalam benak mereka muncul banyak pertanyaan mengenai Sheila. Bahkan ada sedikit keraguan pada Sheila yang selama ini mereka kenal sebagai gadis yang sangat jujur. Namun mereka tetap menahan semuanya dan menunggu secara selesai. Setelah acara selesai dan semua tamu sudah pulang, Sheila pun menepati janjinya dan mengumpulkan suami dan kedua mertuanya di suatu ruangan. Tak lupa wanita tua yang disebut ibu pun disertakan dalam ruangan tersebut. Suasana pun semakin cengang di antara mereka semua. Sheila berdiri sembari memapah wanita tua ke hadapan suami dan kedua mertuanya. "Perkenalkan, ini Ibu Lastri. Beliau ini ibu saya yang selama ini pergi tanpa kabar.
Dia berhenti sejenak untuk menarik napas panjang. Belum selesai Sheila menjelaskan, tiba-tiba Bu Santoso memotong ibu. "Bukankah selama ini kamu bilang bahwa dirimu itu yatim piatu?" Sorot mata Naim mulai berubah menjadi sedikit tajam. "Sabar Ma, dengarkan dulu penjelasan Sheila." Dani mencoba menengahi. Sheila kembali menarik nafas dalam-dalam, lalu melanjutkan perkataannya. "Iya betul, saya memang yatim piatu. Kedua orang saya sudah meninggal saat saya usia 12 tahun dan Ibu Lastri ini adalah ibu angkat saya. Bertemu dengan beliau ketika saya sejak terpuruk akibat kematian kedua orang tua saya." Seketika penjelasan tersebut membagi air mata di tengah pandangan pasir yang gersang, menenangkan pikiran mereka yang bergejolak selama acara resepsi berlangsung. Namun timbul satu pertanyaan lagi di benak Dani. Jika selama ini Sheila memiliki ibu angkat, mengapa dia tak pernah membicarakannya sama sekali? Apa Sheila malu karena Ibu Lastri adalah seorang pengemis? Tapi Dani tak mau berburu sangka pada istrinya. Dia pun memutuskan untuk bertanya langsung pada Sheila. "Mengapa setelah ini kamu tak pernah menceritakan tentang beliau kepadaku? Apakah kamu malu?" tanyanya dalam sedikit ragu. Sheila tersenyum mendengar pertanyaan itu dan keluar dari mulut suaminya. Tapi sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Sheila memutuskan untuk bercerita tentang bagaimana dia bisa bertemu dengan ibu angkatnya itu. Setelah kecelakaan yang merenggut nyawa kedua orang tuanya, Sheila berubah menjadi gadis pemurung. Dia tak pernah membicarakan pada siapapun. Dia memiliki untuk tetap berada di rumah di luar jam sekolahnya. Sheila kecil sangat terpukul dan belum bisa menerima nasib buruk yang baru saja menimpa keluarganya. Hingga pada suatu hari saat Sheila pulang sekolah, dia bertemu dengan Ibu Lastri yang sedang memulung sampah di depan rumahnya. "Ya, Bu Lastri bukankah pengemis? Dia adalah janda tua yang sehari-hari mengumpulkan barang bekas untuk dijual pada pengepul." Awalnya Sheila tak mempedulikan keberadaan wanita itu. Namun entah kenapa, tiba-tiba ada dorongan hati yang membuat Bu Lastri menyapa. "Anak itu baru pulang sekolah, Nak?" tanyanya dengan ramah. Sheila hanya menoleh dan tidak berbicara sepatah kata pun. Lalu Bu Lastri berburu-buru membersihkan tangannya dan mengulurkan pada Sheila. "Saya Lastri. Nama kamu siapa, Nak? Kamu sangat mirip dengan putriku." Tapi lagi-lagi Sheila tak mau membuka mulutnya. Dia hanya berkata dan memperhatikan penampilan wanita itu setelah sekian lama. Baru kali ini Sheila merasakan keramahan dari orang lain. Karena biasanya orang-orang akan menganggapnya sebagai anak nakal, anak judes, atau anak tak punya sopan santun. Bahkan tak jarang teman-teman di sekolahnya meledeknya semenjak dia sudah tak punya orang tua. Melihat respon Sheila yang hanya sederhana membuat Bu Lastri tersenyum tipis. Dia tak marah karena menurutnya Sheila sangat mirip dengan putrinya. Lalu sebelum pergi, Bu Lastri mengatakan bahwa dirinya akan selalu melewati rumah Sheila di jam yang sama setiap harinya. Dan benar saja, keesokan harinya Bu Lastri sudah berada di depan rumah Sheila ketika anak itu baru pulang sekolah. Kali ini dia membawakan Sheila sekantong bolu kukus warna-warni. Dia pun mencoba memujuk anak itu. "Kamu suka bolu kukus, Nak? Ibu punya banyak bolu, tapi tak sanggup memakan semuanya. Maukah kamu bantu ibu makannya?" tanyanya sambil tersenyum tulus. Tapi Sheila tak bergeming. Tanpa menghiraukan Bu Lastri, dia langsung masuk ke rumah dan menutup pintunya rapat-rapat. Hal tersebut tentu saja membuat perasaan wanita itu sedikit terluka. Dia berpikir, apa karena penampilannya yang sangat seperti pengemis sehingga membuat anak itu jijik terhadapnya. Namun beberapa saat kemudian tak disangka Sheila keluar dan menghampirinya. "Apakah bolunya masih ada? Kebetulan aku sedang lapar dan tidak ada apa-apa yang bisa dimakan di rumahku. Sepertinya bibiku sudah bosan mengirimku makanan."
Setelah sekian lama, rasa laparlah yang membuat Sheila bersedia membuka mulutnya. Lalu serasa senyum lebar terukir di wajah Bu Lestri. Sheila pun mempersilakannya untuk masuk dan makan bersama. Sungguh terkejut Ibu Lestri saat melihat kondisi rumah anak kecil itu. Rumah tipe 36 yang seharusnya tampak bersih dan nyaman, nyatanya tak lebih seperti sarang seorang pengemis, pakaian berantakan, dan perlengkapan makanan yang dibiarkan terlihat di setiap sudut-sudut ruangan. Botol-botol bekas air mineral pun berceceran di lantai. Bahkan lampu ruangan yang redup menambahkan kesan depresi rumah tersebut. Menyadari respon Bu Lestri, Sheila pun mencoba menjelaskan seadanya. Aku tinggal seorang diri semenjak orang tuaku meninggal. 2 bulan lalu aku sibuk sekolah, jadi tak sempat berbenah rumah. Sheila menjelaskan dengan wajah datarnya. Sebenarnya Bu Lestri ingin mengobrol lebih jauh dengan Sheila, namun dia tak sampai hati, apalagi saat melihat Sheila dengan laparnya menghabiskan bolu kukus yang dibawa Bu Lestri. Walaupun akhirnya Bu Lestri hanya kebagian 1 bolu saja, tapi hatinya lega melihat anak kecil yang mirip dengan putrinya itu makan dengan sangat lahap. Lalu sebelum pulang, Bu Lestri menawarkan diri untuk merawat Sheila. Anak itu sempat berpikir-pikir sejenak, namun akhirnya setuju karena dia merasa sangat kesepian sepeninggalan kedua orang tuanya. Mereka berdua menjadi saling bergantungan satu sama lainnya. Hari demi hari berganti. Sheila kini sudah menjadi siswi SMP. Senyumnya sedikit demi sedikit kembali. Itu semua berkat kehadiran Bu Lestri yang sudah dianggap sebagai ibunya sendiri. Begitupun pula sebaliknya, Bu Lestri sudah menganggap Sheila sebagai anaknya sendiri. Karena Sheila memang sangat mirip dengan putrinya yang telah lama meninggal. Selama tinggal dengan Bu Lestri, dia banyak bercerita tentang kisah hidupnya yang pilu. Jadi dulunya Bu Lestri memiliki keluarga kecil yang sangat harmonis. Suaminya pun sangat sayang dan perhatian padanya. Hingga pada suatu hari sang putri tiba-tiba jatuh sakit dan semakin parah seiring berjalannya waktu. Sudah banyak pengobatan yang dia lakukan dan suaminya, dan kesembuhan putri sematawayangnya itu mulai dari bidan, klinik, rumah sakit, bahkan alternatif pun sudah mereka lakukan. Namun hasilnya tetap nihil. Bahkan sang putri justru mengembuskan nafas terakhirnya ketika akan dibawa ke rumah sakit di luar negeri. Hati Ibu Lestri sangat hancur. Dia tak sanggup berpisah dengan sang putri seperti itu. Dia juga tak sanggup menahan rasa kehilangan yang sangat amat mendalam. Hingga pada puncaknya Bu Lestri diagnosa mengidap gangguan jiwa, yang mana membuat keluarga terkhusus suaminya merasa semakin terpukul. Awalnya Bu Lestri rajin berobat ke psikiater ditemani oleh sang suami. Namun lama-kelamaan mungkin sang suami mulai jenuh dengan keadaannya dan memilih untuk selingkuh. Istri mana yang tak merasa sakit jika suaminya selingkuh? Ditambah kondisi jiwa Bu Lestri yang saat itu sedang tidak stabil. Alhasil dia memutuskan untuk bercerai dari sang suami. Jiwanya makin tergoncang. Bahkan wanita desa menganggapnya wanita gila karena sering melakukan hal-hal di luar nalar, seperti menculik anak-anak orang, memukul suami orang. Bahkan dia hampir membunuh ayahnya sendiri. Melihat kondisi yang sangat semakin parah, akhirnya keluarga memilih untuk memasukkan ke rumah sakit jiwa. 6 bulan di rumah sakit jiwa membuatnya sedikit sadar. Mentalnya pun lambat laun membaik dan kembali seperti semula. Dia sudah tidak pernah bersikap di luar akal sehat. Bahkan pihak rumah sakit sudah membolehkan untuk pulang. Namun Bu Lestri menolak. Dia justru kabur dan memilih untuk hidup sebagai pemulung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kisah tersebut membuat Sheila berpikir ternyata kepahitan hidup yang selama ini dia rasakan belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kepahitan Ibu Lestri yang selama ini dia alami. Dia pun merasa beruntung bertemu dengan Bu Lestri yang sudah dianggap sebagai ibunya sendiri.
Banyak pelajaran berharga yang bisa Sheila ambil dari Bu Lastri, mulai dari bekerja keras, bersedekah, sampai menjadi sosok wanita yang sangat tangguh. Semua itu dia pelajari dari sosok Bu Lastri. Namun pada suatu hari ketika Sheila baru pulang setelah merayakan ulang tahun yang ke-17 bersama dengan teman-temannya, dia mendapati rumahnya sangat sepi. Berkali-kali dia memanggil nama Bu Lastri, namun tak ada jawaban. Diperiksanya di setiap sudut rumah minimalis itu, namun tetap saja tak menemukan keberadaan Bu Lastri. Akhirnya saat keesokan harinya dia bertanya pada tetangganya, barulah diketahui bahwa Bu Lastri telah pergi dari rumah. Sheila tak tahu lagi harus bagaimana. Lagi-lagi dia ditinggalkan oleh orang yang dia sayangi. Perasaannya kembali hampa, seperti waktu dia ditinggal oleh kedua orang tuanya. Matanya mulai memerah dan dadanya kembali sesak. Namun Sheila yang sudah remaja tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Lagi pula Bu Lastri bukannya meninggal, dia hanya pergi dan bisa dicari. Namun sampai Sheila lulus sekolah pun dirinya tetap tak bisa menemukan keberadaan Bu Lastri. Hingga akhirnya wanita itu muncul di hari pernikahannya dan membuat semua orang terkejut atas kehadirannya. Mendengar cerita tersebut, Dani dan kedua orang tuanya terjadi terharu. Air mata pun menetes dari kedua mata Ibu Santoso. Dia segera memeluk Sheila dengan penuh ketulusan. "Tenang nak, kamu akan selalu ada untukmu. Sekarang kamu punya mama dan papa yang akan selalu mendukungmu." Sheila pun ikut menangis di pelukan ibu mertuanya. Suasana ruangan yang tadinya canggung kini berubah menjadi haru biru setelah semuanya kembali tenang. Sheila tak minta izin untuk diberikan waktu berdua dengan Bu Lastri. Ketiganya pun mengangguk dan segera meninggalkan mereka berdua. Tangis kembali pecah seraya pintu ruangan ditutup. Sheila tak kuasa menahan air matanya yang selama ini dia tahan. "Ibu kemana saja selama ini? Kenapa tega melakukan itu padaku?" Bu Lastri yang merasa bersalah pun duduk sambil menunduk. Dengan tarikan napas dalam, dia berkata, "Ibu selama ini tak kemana-mana nak. Ibu selalu di sekitarmu, melihatmu dari jauh, dan memastikanmu hidup dengan bahagia." "Bahagia? Apa yang bahagia? Aku selama ini selalu merindukan ibu. Aku selalu menangis dalam sepi karena tak bisa menemukan ibu." Tangisnya semakin menjadi seraya Bu Lastri memeluknya. Dengan lembut Bu Lastri berkata, "Seharusnya kamu mengerti nak. Semua yang kulakukan itu agar kamu sampai pada titik saat ini. Ibu ingin kamu mandiri dan bertanggung jawab pada siapapun. Ibu juga ingin kamu mendapatkan orang yang pantas dan menerimamu apa adanya." Sheila makin menangis di pelukan Ibu Lastri. Kemudian Bu Lastri membelai kepala Sheila dan berkata, "Maafkan ibu ya nak. Semua yang kulakukan memang terkesan egois. Tapi itu semua karena ibu menyayangimu. Dan ibu berjanji, mulai detik ini tak akan lagi pergi darimu. Ibu akan selalu menemanimu dari dekat. Sudah, jangan menangis ya nak. Ibu harus kuat." Mereka pun saling berpelukan semakin erat, menandakan rasa rindu yang amat dalam dari lubuk hati masing-masing. Dari kisah Sheila kita dapat belajar bahwa kehilangan merupakan bagian dari kehidupan. Karena jika ada pertemuan pasti ada perpisahan. Namun di balik itu semua pasti ada hikmah yang tersirat. Sakit memang pasti dirasakan oleh siapapun yang ditinggalkan. Namun bagaimanapun kita sebagai manusia harus tetap tabah dalam menjalani hidup ke depannya. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komen kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.